Baik, selamat malam. Kali ini kita akan lanjutkan materi dari manajemen keuangan 1 tentang analisis dari modal kerja. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pentingnya suatu modal kerja di dalam perusahaan. Nah, sebagian besar waktu dari para manajemen itu adalah menghabiskan banyak waktu untuk mengelola modal kerja, ya. Karena modal kerja ini sangat penting sekali untuk keberlangsungan dari hidup suatu usaha di dalam perusahaan, ya. Jadi memang banyak kan manajemen itu mereka memfokus bagaimana mereka mengelola modal mereka agar modal mereka ini tetap terus berjalan setiap hari tanpa ada berhenti, ya. Jadi memang hal ini memang merupakan sesuatu hal yang tidak mudah, jadi harus benar-benar dirancang sedemikian rupa, dirancang baik-baik supaya tidak ada yang namanya adalah loss control, ya, kehilangan kontrol atas dari operasional perusahaan itu sendiri, ya. Jumlah modal kerja di dalam perusahaan itu adalah meliputi separuh dari jumlah aset perusahaan. Perusahaan bisa saja menghindari investasi aset tetap, namun tidak dapat menghindari investasi dari modal kerja, ya. Jadi sebenarnya di dalam perusahaan itu bisa saja mereka menghindari aset tetap, ya, investasi di aset tetap. Karena investasi aset tetap itu butuh biaya yang jumlahnya cukup besar, ya. Jadi mungkin bisa dihindari. Tapi kalau untuk modal kerja itu adalah uang atau modal di dalam suatu usaha yang digunakan untuk operasional setiap hari. Jadi ini tidak bisa dihindari karena setiap hari itu perusahaan harus beroperasi. Kalau perusahaan itu tidak beroperasi, maka perusahaan itu bisa bangkrut. Bagi kreditur, ya, manajemen modal kerja dapat dijadikan dasar dari pertimbangan kredit, ya. Kalau di dalam bank, ya, di dalam bank biasanya digunakan untuk peminjaman uang, ya. Jadi biasa di dalam laporan keuangan itu ada yang bisa disebut dengan hutang bank. Nah, seringkali di dalam mereka membuat laporan keuangan, ya, dan mereka menganalisa laporan keuangan, mereka juga harus memperhitungkan rasio kecukupan modal kerjanya, ya, supaya selain karakternya yang dicari, kemampuan bayarnya juga perlu diperhitungkan. Bagaimana operasional setiap harinya, pemasukan setiap harinya itu berjalan seperti apa, semuanya itu dikelola dan dianalisa. Apakah dengan meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan tersebut, apakah akan mengalami risiko gagal bayar atau tidak, ya. Jadi memang di dalam modal kerja ini hal ini sangat penting sekali, ya. Nah, kebijakan dari modal kerja. Nah, kebijakan dari modal kerja merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif dari sumber dana. Kebijakan modal kerja ini yang harus diambil itu tergantung kepada bagaimana sikap manajemen dalam berani dalam mengambil risiko, ya. Jadi sejauh kecakapan mana bagi manajemen mereka berani ambil risiko itu sejauh mana, ya. Kemudian kebijakan modal kerja yang biasa dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah kebijakan konservatif. Rencana pemenuhan kebutuhan dana yang sifatnya konservatif ini merupakan rencana pemenuhan dana modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Kenapa? Karena sumber dana jangka panjang mempunyai jatuh tempo yang sangat lama, yang biasanya lebih dari 1 tahun, sehingga perusahaan itu memiliki keleluasaan, memiliki kebebasan dalam melakukan pelunasan kembali, sehingga memiliki yang namanya tingkat keamanan atau margin of safety yang sangat besar, ya.
Ini kebijakan konservatif ya. Nanti detailnya untuk kebijakan konservatif ya, nanti kita akan tuangkan di dalam perhitungan soal ya. Nanti untuk kebijakan konservatif nanti kita akan tuangkan lebih detail di dalam perhitungan soal. Lanjut. Berikutnya adalah kebijakan moderat. Nah, kebijakan moderat ini perusahaan membiayai setiap aset dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aset tersebut. Jadi pembiayaan dari aset yang menggunakan kebijakan moderat itu, mereka melakukan perhitungannya sama dengan menggunakan perhitungan dari rasio aktivitas mereka ya. Jadi pengukurannya kurang lebih hampir sama dengan jangka waktu dari perputaran aset tersebut. Aset yang bersifat permanen, yaitu aset tetap dan modal kerja permanen, akan didanai dengan sumber dana yang sifatnya jangka panjang. Dan aset yang bersifatnya variabel dan modal kerja variabel akan didanai dengan sumber dana jangka pendek. Nah, kebijakan ini biasanya sering dihubungkan dengan dasar matching principle yang biasa di dalam akuntansi. Nah, nanti mengenai teori-teori akuntansi nanti akan dibahas lebih lanjut itu kalau kamu sudah berada di posisi yang semester yang paling cukup tinggi. Nanti akan dibahas tentang prinsip-prinsip dari akuntansi, salah satunya yaitu tentang matching principle ini ya. Matching principle ini adalah menyatakan bahwa jangka waktu penggunaan dana ya, jangka waktu sumber dana itu disesuaikan dengan lamanya dana tersebut diperlukan. Jadi itu matching ya. Jadi sesuatu yang sifatnya jangka panjang itu didanai dengan yang waktu yang panjang juga. Nah, sesuatu yang pendek itu dibiayai dengan dana yang pendek juga. Nah, itu yang dikategorikan sebagai dengan matching principle. Nah, untuk detailnya nanti akan dibahas di soal hitungan, nanti akan dituangkan di situ, nanti akan saya jelasin. Berikutnya, nah kebijakan dari agresif. Nah, tadi ada konservatif ya, konservatif itu low risk. Nah, kemudian yang kedua itu ada moderat, itu adalah medium risk. Nah, yang kemudian adalah kebijakan agresif itu yaitu high risk ya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa sebagian dana jangka panjang akan dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek ya. Namun perusahaan berani menanggung risiko besar dikarenakan untuk mengejar namanya profit yang besar. Jadi kembali lagi kepada prinsip di mana ada high risk, high return. Jadi semakin besar risikonya, maka semakin besar juga pengembalian yang diperoleh. Jadi memang seperti itu ya. Istilah seperti kayak bertaruh ya, istilahnya seperti kayak bertaruh ya, tapi dia bukan sifatnya menjudi, bukan, tapi ini sifatnya adalah bertaruh. Dia bertaruh pada peluang yang ada untuk memperoleh pengembalian yang besar ya, karena semakin banyak yang disetorkan, semakin banyak yang dikorbankan ya, harapannya adalah semakin banyak juga pengembalian yang diperoleh ya. Untuk tiga kebijakan ini nanti akan saya tuangkan di dalam soal, nanti akan saya jelasin di soal hitungan ya. Yang berikutnya adalah tentang dari metode kebutuhan dari modal kerja. Nah, metode kebutuhan modal kerja ini yang pertama adalah tentang metode dari keterikatan data. Nah, dua faktor yang mempengaruhi besarnya kebutuhan modal kerja, yaitu yang pertama adalah periode terikatnya modal kerja, yaitu jangka waktu yang diperlukan mulai dari kas itu ditanamkan ke dalam elemen modal kerja sampai menjadi kas kembali. Jadi adalah waktu terikatnya modal kerja pada saat kas itu ditanamkan ke dalam modal kerja sampai menjadi kas lagi. Kedua, mengenai tentang proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari, yaitu merupakan pengeluaran kas rata-rata setiap harinya, misalkan untuk membeli bahan baku, bahan penolong, barang dagang, pembayaran upah tenaga kerja, biaya administrasi, biaya pemasaran, dan biaya tunai lainnya. Jadi ini merupakan proyeksi kebutuhan kas rata-rata setiap hari yang dikeluarkan itu berapa besar ya.
Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah tentang metode perputaran modal kerja. Kebutuhan modal kerja itu ditentukan dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk dari modal kerja seperti pada perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, dan lain-lain. Ya, ini metode perputaran modal kerja. Nah, yang berikutnya terakhir ya, yang terakhir adalah metode dari arus kas. Nah, metode ini itu mendasarkan pada aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Nah, selisih aliran kas masuk terhadap aliran kas keluar disebut dengan aliran kas masuk atau keluar secara bersih. Nah, perhitungan ini dilakukan setiap bulan. Jika akan terjadi defisit, maka akan membutuhkan modal kerja tambahan. Nah, penentuan modal kerja ini menggunakan budget kas. Nah, untuk sistem yang menggunakan budget kas ini nanti akan ada bab tersendiri, yaitu di bab terakhir, bab 6, tentang analisis investasi kas. Ya, analisis investasi kas. Jadi nanti kita akan membahas seperti kayak budget kas. Ya, nanti akan dibahas ini untuk lebih detail nanti di bab 6. Oke, untuk materi bab 3 itu sampai di sini dulu karena sudah selesai secara teori ya. Nanti habis ini saya akan lanjutkan dengan soal hitungan ya, akan saya lanjutkan dengan soal hitungan. Ya, baik, saya akhiri dulu untuk video pada hari ini. Jikalau ada yang kurang jelas atau nanti bisa kita diskusikan secara lebih lanjut di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih. Selamat malam.